Nah, teman-teman, ini ada satu tulisan di balik dari tutup tangki. Ini merupakan warning dari pembuat mobil ini bahwa mobil ini harus menggunakan oktan number 92. Nah, oleh karena itu kita akan bahas kenapa mobil ini harus menggunakan oktan 92. Halo teman-teman, selamat siang, selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Madroni dari Indonesia Vehicle Management Consulting untuk channel Ngaprak. Nah, pada siang hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua, namun bukan soal perjalanan ngapraknya. Namun satu hal adalah yang berhubungan dengan ngaprak itu sendiri ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang sedikit bergejolak, yaitu mencari bahan bakar Pertalite ya untuk digunakan di kendaraan-kendaraan mereka yang notabene-nya adalah kendaraan-kendaraan baru. Kenapa demikian? Karena Pertamax naik harganya. Yang akan kita sharing adalah mengapa setiap kendaraan memerlukan oktan dari bahan bakar tertentu. Mari kita bahas. Teman-teman, ini ada satu tulisan di balik dari tutup tangki. Ini merupakan warning dari pembuat mobil ini bahwa mobil ini harus menggunakan oktan number 92. Nah, oleh karena itu kita akan bahas kenapa mobil ini harus menggunakan oktan 92. Ya, ini dari pembuat mobilnya ya, tentu dengan satu alasan teknis yang nanti saya akan coba sharing kepada teman-teman semua. Dan mobil ini bukan mobil mahal ya, artinya bukan mobil mewah ya. Mobil ini bukan juga mobil besar. Mobil ini adalah mobil yang banyak dipakai oleh rakyat, yaitu Daihatsu Alya ya, yang mungkin teman-teman sudah tahu sendiri itu mobil city car ya. Namun di sini juga harus sudah menggunakan 92 ya. Jadi kenapa harus menggunakan oktan dengan number 92 ini, nanti kita akan coba sharing. Ini contoh yang kedua teman-teman. Ini ada tulisan di tangki sebuah motor, dan motor ini bukan motor besar. Ini motor kecil ya, motor dari Kawasaki dengan kapasitas mesin hanya 110 cc. Nah, di sini di tangkinya ditulis bahwa harus menggunakan bensin dengan nilai oktan 91 ya. Artinya ini adalah nilai untuk minimumnya. Dengan demikian motor ini memang harus menggunakan Pertamax, bukan Pertalite. Nah, ini juga kenapa motor yang kecil ini ya, yang hanya 110 juga harus menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan di atas 91, yaitu yang ada di pasaran kita adalah Pertamax. Nanti kita akan coba bahas. Nah teman-teman, sekarang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, yang pertama adalah bagaimana terjadinya tenaga yang dihasilkan dari bahan bakar. Yang kedua, perbandingan kompresi yang dimaksud dalam kendaraan itu apa. Yang ketiga, bagaimana nilai oktan itu berpengaruh terhadap perbandingan kompresi. Baik, sekarang kita lihat tenaga yang dihasilkan dari mobil itu sebenarnya adalah dari hasil pembakaran dari bahan bakar dengan percikan api dari busi. Contohnya ini piston ini akan bergerak ya ke satu titik ini ke atas ya. Ini menekan bahan bakar, di sini ada bahan bakar yang sudah dicampur dengan udara. Nah, pada saat ini ke atas sampai titik atas ini disebut dengan TMA, titik mati atas. Bahan bakar itu yang sudah dicampur dengan udara itu akan dibakar oleh percikan api dari busi, sehingga ini bergerak ke bawah dan itulah menggerakkan mobil. Nah, itu mengenai tenaga yang dihasilkan mobil, yaitu dari hasil pembakaran di ruang bakar ini.
Sekarang apa yang dimaksud dengan perbandingan kompresi dari mesin mobil? Kalau kita lihat pergerakan dari sini sampai sini ke atas, ini piston sudah sampai ke titik mati atas, ini bahan bakar sudah dikompres, ditekan, kemudian ini sudah dengan campuran udara terbakar, ya, dan ini ke bawah. Nah, kalau kita bandingkan volume dari sisa ruang bakar ini dengan volume pergerakan dari piston dari bawah sampai ke titik mati atas ini disebut dengan perbandingan kompresi. Sebagai contoh misalnya, bagian ini satu bagian volumenya bila dibandingkan dengan yang ini. Sementara yang ininya adalah 11 bagian. Berarti perbandingannya adalah 1:11. Nah, ini sudah termasuk kompresi tinggi. Kalau kita lihat sebelahnya yang ini bisa lihat misalnya piston ini hanya bergerak sampai sini. Sementara volume yang ininya adalah sisanya yang ini, ya. Berarti ini perbandingannya rendah karena piston ini hanya sampai sini, ini volume yang ini bagiannya juga lebih besar dibandingkan kalau dengan yang ini, ya. Ini bisa saja dikatakan bahwa ini satu bagian, yang ini ada 9, berarti 1:9 kompresi daripada mesin ini. Nah, itulah perbedaan dari kompresi tinggi dengan kompresi yang rendah. Kompresi rendah itu biasanya 1:9. Nah, untuk mobil-mobil sekarang itu kompresinya tinggi, artinya ini bagian ini sisanya ini adalah 1 bagian dibandingkan dengan bagian ini adalah 11 bagiannya. Nah, oleh karena itu sekarang apa hubungannya dengan nilai oktan? Untuk yang kompresi tinggi ini pergerakannya sampai ke atas, sampai mendapatkan tekanan yang besar. Ini juga langkahnya cukup tinggi, ya. Itu bahan bakar baru dibakar. Artinya sebelum ini sampai ke titik yang paling atas kompresinya ini belum terbakar. Itu kenapa untuk kendaraan sekarang yang menggunakan perbandingan kompresi tinggi memerlukan bahan bakar yang dibakarnya lebih lambat, ya, karena dia harus sampai ke titik yang lebih tinggi, ya, di sini baru bahan bakar itu dibakar. Oleh karena itu nilai oktan yang tinggi itu sesuai atau akan memenuhi kebutuhan untuk mobil-mobil yang kompresi tinggi. Sementara kalau kita lihat di sini, ya, bahan bakar yang diperlukan ini baru sampai sini, ya, ini terbakar, dan memang ini tingginya ini TMA-nya ini lebih rendah dibandingkan yang ini. Berarti ini harus lebih cepat terbakar ketika sampai sini. Ini tekanannya juga tidak sekuat tekanan di sini, ini baru dibakar. Nah, ini oleh karena itu yang mesin dengan perbandingan kompresi rendah, yaitu di bawah 1:10, maka ini memerlukan bahan bakar yang cepat terbakar karena dia tidak harus sampai ke atas sini, ya, seperti ini, ya. Jadi ini memang harus lebih cepat terbakar. Itulah kenapa mobil-mobil yang dulu itu menggunakan nilai oktan yang rendah, karena ini merupakan perbandingan kompresinya juga rendah. Artinya ini misalnya ini baru 1 bagian, ini 9 bagian, dia harus sudah terbakar. Kalau yang ini sisanya ini 1 bagian, ini 11 bagian baru terbakar. Artinya dari sini memerlukan waktu, ya. Kalau yang ini lebih cepat waktunya sehingga harus cepat dibakar bahan bakarnya. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana kalau mobil kita dengan teknologi di mana sudah menggunakan kompresi yang tinggi, ya, menggunakan sekarang oktan yang rendah, maka kejadian seperti ini. Ini kalau menggunakan bahan bakar yang cocok, artinya ketika piston ini sampai sini, sampai titik mati atas, saat itulah bahan bakar terbakar, ya. Karena sesuai dengan nilai oktannya yang tinggi, maka dia akan lambat. Artinya sebelum sampai sini belum terbakar. Oke, baru terbakar, sekarang ini timbul tenaga. Sekarang bagaimana kalau kondisi ini diganti dengan bahan bakar yang oktannya rendah, di mana sifat oktan yang rendah itu akan terbakar lebih awal, lebih cepat. Nah, ini gambarnya seperti ini.
Jadi ini piston ini bergerak, seharusnya ini ke atas lagi, yaitu setinggi ini. Oke ya. Nah, tapi karena menggunakan bahan bakar yang oktanya rendah, baru sampai sini ini sudah terbakar. Padahal ini pistonnya harusnya sampai sini, sampai setinggi ini. Apa yang terjadi? Ini sementara dia harus ke atas, ini sudah ada letupan. Yang terjadi adalah knocking, di mana ini akan menghantam kiri kanan dari dinding ini ya. Yang terasa oleh kita itu ngelitik atau knocking. Lama-lama ini tentu akan menimbulkan kerusakan di dinding ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan terjadi sisa pembakaran karena tidak sempurna. Jadi seharusnya ini sampai di titik atas baru dibakar. Ini sudah dibakar lebih dulu sehingga ada sisa residu atau sisa karbon atau sisa arang yang akan menempel di dinding-dinding ini. Dan lama-lama kalau itu berlanjut lama, ini kemungkinan itu akan merusakkan dari dinding ini karena terjadi gesekan dengan pergerakan piston ini di antara dinding silinder ini dengan piston ini. Nah, itulah dampak daripada kalau kita menggunakan mobil yang kompresinya tinggi tapi menggunakan bahan bakar yang oktanya rendah ya. Jadi dua hal, satu akan ada knocking atau ngelitik, dan satu lagi akan timbul residu atau arang di sini. Kejadian ini disebut dengan premature combustion, artinya pembakaran yang lebih awal. Sementara kalau yang ini sesuai dengan bahan bakarnya itu adalah normal combustion atau pembakaran yang normal. Nah teman-teman, itulah bagaimana kenapa bahwa setiap kendaraan memerlukan persyaratan oktan tertentu ya. Jadi kendaraan dengan kompresi yang tinggi memerlukan oktan yang tinggi. Sementara kendaraan dengan kompresi rendah yaitu memerlukan oktan yang rendah. Sekarang oktan yang mana yang cocok untuk kendaraan kita ya. Untuk kompresi rendah yaitu dengan nilai kompresi 9 berbanding 1 sampai 10 banding 1 itu bisa menggunakan jenis Pertalite yang mempunyai oktan 90. Sementara untuk nilai kompresi 10 banding 1 sampai 11 banding 1 itu memerlukan oktan 92 atau di pasaran adalah Pertamax. Sementara untuk nilai 11 banding 1 sampai 13 banding 1 itu memerlukan oktan 98 atau Pertamax Turbo. Dan untuk mesin dengan perbandingan kompresi 13 banding 1 sampai seterusnya memerlukan oktan yang lebih tinggi, yaitu di pasaran adalah Pertamax Racing. Nah, dari paparan ini bahwa penggunaan bahan bakar tidak tergantung dari tahun kendaraannya, tetapi dari kompresi mesin itu sendiri ya. Dan juga tidak tergantung dari besarnya kapasitas dari cc mobil itu sendiri atau kendaraan itu sendiri ya. Kita lihat bahwa motor pun ya itu walaupun hanya 110 cc tapi kompresinya sudah tinggi tetap memerlukan Pertamax. Sebagai contoh lagi adalah tadi saya sebutkan tentang Daihatsu Ayla ya, di mana memerlukan Pertamax dan itu sudah direkomendasikan yang kita lihat di tutup tangkinya. cc-nya tentu mobil itu kecil. Mobil ini adalah 2000 cc. Namun kompresinya adalah 1:9 sehingga mobil ini masih bisa menggunakan Pertalite. Jadi besar kecil cc-nya belum tentu harus menentukan bahan bakar mana yang dipakai. cc besar belum tentu menggunakan dengan bahan bakar yang oktannya tinggi kalau kompresinya rendah. Yang berikutnya adalah bahwa kalau kita paksakan menggunakan bahan bakar dengan oktan rendah untuk mobil yang berkompresi tinggi, maka gejala yang pertama adalah knocking karena terjadi pembakaran lebih awal atau premature combustion. Kemudian dampaknya adalah ngelitik, di mana saat ngelitik itu ada hentakan ke dinding silinder yang bisa merusakkan.
Berikutnya adalah ada sisa pembakaran, yaitu berupa residu atau arang yang juga lambat laun kotoran itu akan tergesek antara dinding dari ruang bakar dengan piston. Oke teman-teman, itulah sedikit sharing dari saya mengenai bahan bakar yang berhubungan dengan kompresi dari mobil atau motor yang digunakan. Ikuti terus dengan saya di sini, Muhammad Ismail Roni. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Sampai jumpa lagi. Bye bye.